Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload pada video jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang mendapatkan restu untuk buyback saham. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang pada saat IHSG turun hampir 2% pada perdagangan hari Jumat, saham-saham ini masih bergerak naik dan asing masih lakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan coba analisa beberapa saham yang terpantau masih diakumulasi asing dengan jumlah lumayan besar pada saat IHSG hari Jumat kemarin turun lumayan dalam. Jadi bisa kita lihat untuk yang pertama saham BRIS asing masuk dengan jumlah sangat besar, BBCA juga asing masih masuk, Arto juga bisa kita lihat walaupun tiga saham ini hari Jumat bergerak turun, asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah besar. Jadi apabila teman-teman sudah punya ketiga saham ini walaupun turun masih layak untuk di hold. Untuk BRIS, Arto dan BBCA kemarin berusaha analisa ya, apabila teman-teman belum sempat nonton bisa nonton video sebelumnya. Tapi di video saya coba bahas beberapa saham yang juga masih diakumulasi dan kemarin masih bergerak naik. Ini bisa kita lihat ini masih banyak saham yang diakumulasi. Dan yang pertama yang kita akan coba lihat adalah saham PTBA. PTBA bisa kita perhatikan hari Jumat kemarin masih naik lumayan tinggi, naik 6% lebih dan berhasil melewati harga 2.800. Jadi memang candle hari Jumat belum mengkonfirmasi 2.800 terlewati, tapi candle yang sangat solid sehingga sangat besar potensinya minggu depan untuk break dan lanjut naik menuju harga 3.000. Jadi sebelumnya jika kita perhatikan PTBA berhasil naik di atas kedua garis EMA tapi mencoba untuk break 2.800 gagal break, sempat berada di bawah kedua garis EMA tapi ini belum terkonfirmasi break dan kembali rebound. Dan saat ini berhasil naik di atas 2.800. Jadi secara pergerakan PTBA masih bergerak sangat trend. Dan sekarang kita coba lihat untuk broker summary PTBA. PTBA bisa kita lihat hari Jumat asing kembali masuk dengan jumlah lumayan besar setelah sebelumnya asing sempat keluar. Dan di broker summary jika kita perhatikan kenaikan 6% lebih ini juga masih ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham PTBA misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold, masih ada potensi selalu untuk mengetes 3.000. Menarik apabila minggu depan PTBA berhasil break 3.000, maka berpotensi sekali untuk menuju target berikutnya sekitar 1.350. Jadi untuk yang sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50-150, ini masih sangat layak untuk di hold, bisa jadikan 2.800 untuk trailing stop. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, ingat kenaikan hari Jumat sudah lumayan tinggi dan saat ini sudah dekat dengan harga 3.000. Sebaiknya wait and see, jika terpantau PTBA minggu depan mencoba naik di atas 3.000 masih gagal dan terkoreksi, masih lebih oke adalah coba tunggu kembali di sekitar 2.800 sampai maksimal bisa sekitar 2.850 untuk entry-nya. Jadi jangan terlalu FOMO untuk mengejar di harga atas walaupun masih ada akumulasi. Karena saat ini sudah dekat dengan resisten 3.000 yang jika kita lihat sebelum juga sempat menahan kenaikan dari saham PTBA. Selanjutnya saya coba analisa saham Adro. Adro bisa kita lihat kemarin hari Jumat 2 minggu lalu sempat terkoreksi mencoba untuk break 4.000 gagal walaupun terbentuk gap up lumayan tinggi dan minggu ini bisa kita lihat Adro melemah dan jika kita perhatikan sempat menyentuh sekitar 3.600 tapi cara pergerakan Adro masih oke, masih uptrend walaupun sempat terkoreksi dan hari Jumat Adro masih bisa naik 0,82% ke sekitar 3.690. Jadi secara trend masih oke, jadi apabila teman-teman masih punya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dengan trailing stop bisa di sekitar 3.500 atau di sekitar garis EMA 50 yang saat ini sekitar 3.360. Dan untuk Adro jika kita perhatikan di sini asing juga 2 hari terakhir sudah mulai masuk setelah 1 minggu beberapa hari pada awal minggu ini dari tanggal 13, 17, 18 asing terpantau keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan di broker summary jika kita perhatikan kenaikan hari Jumat kemarin juga terpantau masih ada akumulasi. Walaupun akumulasinya tidak terlalu besar, tapi secara teknikal masih oke dan masih ada inflow sehingga saya lihat Adro masih ada potensi minggu depan untuk kembali naik mengetes 3.800. Karena ingat walaupun sempat menyentuh 4.000, tapi secara teknikal, secara candle 3.800 ini belum terkonfirmasi break. Jadi apabila minggu depan mencoba break 3.800 masih gagal, Adro saya lihat akan mulai sideways untuk tren jangka pendek, jadi masih ada potensi kembali ke 3.600. Jadi apabila teman-teman sudah dapat sekitar 3.500 mau coba swing atau trading jangka pendek, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Adro minggu depan mengetes 3.800 ternyata masih gagal break. Atau hold saja terus selama 3.500 tidak terlewati, karena selama support ini tidak tembus, Adro secara teknikal masih layak untuk di hold dan masih ada potensi untuk tren jangka menengah kembali naik mengetes harga 4.000. Oke, sekarang kita lihat
Saham lain ICBP. ICBP secara teknikal saat juga masih oke. Hari Jumat juga masih lanjut naik, malah sempat naik tinggi menyentuh sekitar harga 12.350. Jadi saat ini ICBP sudah mencapai target di harga 12.000 dan secara teknikal masih bergerak sangat uptrend setelah sebelumnya bersih naik di atas kuda garis EMA. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini sekitar 11.250 dan di atasnya masih ada support yang lumayan kuat di sekitar 11.500. Karena sebelumnya 11.500 merupakan resisten yang sangat kuat dan beberapa kali menahan kenaikan dari saham ICBP. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham di harga bawah, mungkin bisa jadikan 11.500 untuk trade stop atau di garis EMA 50. Selama masih kuat di atas target harga ini, ICBP secara tren belum ada tanda-tanda patah tren. Dan bisa kita lihat untuk ICBP asing dari sebelumnya sudah terus masuk akumulasi saham ICBP ini. Cuma 2 hari tanggal 10 dan 11 ada sedikit distribusi. Secara keseluruhan dalam 3 minggu ini asing terus masuk. Di broker Summary pun bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi menarik untuk tren jangka menengah saya lihat ICBP masih ada potensi untuk menuju target terdekat di sekitar 12.500. Ini karena candle hari Jumat tidak begitu oke, shadow ke atas lumayan panjang dan saat ini masih mencoba break 12.000. Apabila minggu depan terkoreksi, menurut saya masih ada koreksi wajar. Jadi apabila minggu depan ternyata gagal break 12.000 dan turun kembali ke sekitar 11.500, ini malah kesempatan untuk teman-teman sebelumnya belum sempat dapat di sekitar harga bawah untuk pantau saham ICBP apabila minggu depan ternyata terkoreksi. Jadi bisa wait and see di sekitar 11.500 sampai garis EMA 50. Jadi apabila terkoreksi, menarik untuk dipantau untuk buy on support. Tapi untuk cara pergerakan misalnya ICBP masih sangat layak untuk di hold, apalagi terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi walaupun terkoreksi menurut saya masih koreksi wajar, bisa saja koreksi sementara satu masih lanjut naik berhasil break 12.000. Jadi menarik apabila berhasil break, maka ICBP akan lanjut naik ke 12.500 untuk target jangka pendeknya. Selanjutnya saham Silo bisa kita perhatikan cara pergerakan juga secara tren masih oke, masih berada di atas garis EMA 50-150. Setiap kali mengetes garis EMA 50 bisa kita Silo selalu bisa bertahan dan terus melanjutkan uptrendnya. Malahan pada awal September, Silo sempat naik tinggi, sempat bisa kita lihat mendekati harga sekitar 3.900, jadi menyentuh sekitar 3.880. Tapi cara candle jika kita lihat 3.500 ini semua belum terkonfirmasi break. Tapi cara tren masih uptrend untuk tren jangka menengah. Jadi setelah gagal break 3.500, jika kita perhatikan tempat terkoreksi turun lumayan dalam. Tapi baru mendekati garis EMA 50, Silo sudah bisa bertahan dan rebound kembali. Karena beberapa kali memang mengetes support ini, garis EMA 50 masih berupa support kuat yang selalu bisa menahan penurunan dari saham Silo. Jadi 1 minggu terakhir Silo kembali rebound. Dan jika kita lihat broker summary untuk kenaikan Silo hari Jumat kemarin, asing juga masuk dengan jumlah lumayan besar. 1 minggu terakhir juga asing masih masuk. Dan di broker summary bisa kita lihat ini juga masih ada akumulasi besar. Sehingga Silo saya lihat masih ada potensi terdekat di sekitar 3.300 minggu depan dan target lebih jauh di sekitar 3.500. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau saham Silo, mungkin bisa coba tunggu kembali di sekitar 3.100 sampai maksimal 3.000 untuk coba pantau dan buy on support apabila Silo minggu depan terkoreksi. Karena memang 1 minggu ini sudah naik. Apabila terkoreksi, misalnya juga koreksi wajar, ini kesempatan untuk kita dapat di sekitar daerah supportnya. Dan teman-teman bisa hold terus selama garis EMA 50 yang saat ini sekitar 2.840 tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.